Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Puan Jasmine Maharani Merikuri dari... Waduh, ini kayaknya saya kenal ini. Tapi bukan yang itu Pak, yang mati. Iya, nggak usah ngegas, tenang. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabira Aulia, mahasiswi S1 Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum Prodi Hukum. Wah, adik kelas saya ini. Oke. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, atas pengalaman Bapak, inovasi Bapak, jujur itu untuk di daerah Jawa, daerah pusat-pusat ini itu sangat-sangat hal normal terjadi, sangat bisa untuk dikerjakan, diimplementasikan dengan gampang. Tapi perlu kita ketahui daerah di luar Jawa, khususnya seperti Sulawesi, Kalimantan, itu tuh saya ini dari Makassar, Sulawesi Selatan, itu tuh memang inovasi dari gubernur, wali kota, itu banyak sekali inovasinya. Anggaran pun demikian. Namun pada saat prakteknya, implementasinya, ini kan itu terbagi-bagi, tugasnya dibagi ke misalnya dinas ataupun yang melakukan proyek itu tuh ya seperti Bapak bilang tadi, budaya korupsi. Jadi mungkin bagaimana pendapat Bapak dari segi pengawasan, mungkin untuk pesan-pesan untuk kepala daerah di mungkin daerah-daerah yang di luar Jawa ini atau bahkan daerah-daerah yang tertinggal seperti saat ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Samira. Kamu dari Makassar? Oke. Terima kasih Mi. Yang nggak ngerti, yang nggak ketawa. Ayo yang di atas. Ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Intan. Saya dari Magister Akuntansi Universitas Intan? Gadjah Mada. Intan? Iya. Wih, masih mahal sekarang Intan apalagi? Pertanyaan saya begini, Pak. Kebetulan saya ngefans banget sama Bapak, Pak. Ya kakaknya aja suruh nanya. Intan, kamu kuliah di UGM? Betul, Pak. Fakultas apa? FEB. FEB. Oke, silakan Magister Intan. Akuntansi, Pak. Oke. Doakan ya, Pak, tahun ini saya bisa lulus. Iya, saya doakan kamu lulus, setelah lulus bekerja, setelah itu menikah, punya anak. Pokoknya doanya panjang. Apa pertanyaannya Intan? Bagaimana, tadi kan Bapak ada ngasih pesan terakhir ya Pak ya, bagaimana meningkatkan integritas bagi negara kita yang religius. Apalagi saat ini banyak sekali ya Pak ya, kasus-kasus yang sedang beredar, baik di instansi yang kita pikir itu sangat luar biasa, tapi malah menurunkan nilai keakhlakannya gitu, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Makasih, Dan juga Intan. saat ini kabinet kita sangat gemuk sekali kan Pak, padahal yang tadi Bapak katakan Nanti ikut saya lari-lari biar langsing. karena tadi Bapak katakan bahwa sebenarnya yang bisa memonitoring itu adalah digitalisasi. Yes. Seperti itu. Dan seperti apa sebenarnya idealnya? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Intan. 1, 2. Cewek lagi ya, cowok-cowok sabar ya. Tahu kan kalau cewek sudah ngomong, kamu harus sabar. Yang ketiga cewek lagi. Ya, silakan Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Puan Jasmine Maharani Merikuri dari... Waduh, ini kayaknya saya kenal ini. Tapi bukan yang itu Pak, yang mati. Iya, nggak usah ngegas, tenang. Panggilannya Puan. Jasmine Pak. Hah? Jasmine. Oke. Dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Hubungan Internasional. Sebelumnya saya minta maaf jika pertanyaan saya
out of topic dari public lecture Bapak malam ini. Boleh, Pertanyaan boleh. saya, jika Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, Lah saya sudah kalah gimana? Ini kalah saya aja lobet. Oke, nggak apa-apa Jasmine. jika Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, apa yang menjadi fokus Bapak di bidang pertahanan untuk negara ini? Lalu yang kedua, saya titip salam untuk Mas Alam karena saya fans beratnya. Dan yang terakhir Pak, kalau Bapak berkenan setelah public lecture ini saya izin minta foto dengan Bapak, namun jika Bapak tidak berkenan tidak apa-apa. Ya, boleh. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok pribadional. Tadi siapa? Masnya ya? Sini ya, silakan. Nanti maaf ya nggak kebagian, kalau mau nanya ke sini aja. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hari Mokodompit dari Hari ya, dari Magister Keperawatan UGM. keperawatan. Iya. Wah, top. Iya, saya dari Sulawesi Utara. Bapak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak harus sama visi dengan pemerintah pusat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah daerah itu bisa mandiri tanpa bantuan dari pusat? Kemudian, apakah dengan adanya efisiensi saat ini bisa berpengaruh terhadap perkembangan daerah? Terima kasih. Keren. Ini pertanyaannya luar biasa. Oke, Hari. Enggak, tadi sini oh. Sini. Ya toh, sini toh. 1, 2, 3, 5 sini ya. Sini oh, Mas. Oh, jangan-jangan diserobot tadi. Ya udah, nanti kamu habis ini aja. Ya. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Magister Ekonomi Syariah. Asal saya dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Palu. Iya. Baik Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak terkait apa yang sudah Bapak sampaikan dan juga topik kita pada malam hari ini. Yang ingin saya sampaikan, untuk menjadi seorang pimpinan atau pemimpin ataupun leader, ini bukan hanya sekedar memberikan atau membuat inovasi, mengeluarkan kebijakan, membuat peraturan dan lain sebagainya. Akan tetapi bagaimana sosok dari seorang kepala daerah yang paling terpenting itu melekat pada masyarakatnya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar ketika nanti misalkan saya menjadi kepala daerah di Sulawesi Tengah, kepemimpinan saya itu terus dikenang dan tetap melekat dengan warga. Karena ini intinya Pak, kalau kita tidak melekat dengan warga, bagaimana kita bisa menjadi seorang kepala daerah, yaitu khairun nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira pertanyaannya enteng-enteng. Ini kayak ujian semester aja. Baik, Pak. Oh, satu lagi. Ya, Pak. Ya, kamu nomor 6 berarti. Oke, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Ibnu Majah, biasa dipanggil Ibnu. Siapa panggilannya? Ibnu. Ibnu. Ya. Kalau kuliah di mana? Saya udah lulus Pak dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN, lulusan Ilmu Komunikasi. Saya aslinya Temanggung Pak, warganya Bapak juga.
Saya ingin bertanya Pak, tadi pemaparan Pak Ganjar sangat luar biasa. Saya sangat tertarik dengan konsep pemerataan. Tadi saya simak dengan seksama penjelasan dari Pak Ganjar itu pemerataannya itu bersifat kewilayahan Pak atau horizontal gitu ya Pak. Nah, kemudian saya coba melihat dari sudut pandang lain, gimana kalau kita coba cari pemerataan itu dari sudut pandang vertikal Pak. Karena tadi sore Pak saya baca data dari Swiss Credit itu bahwa 3/4 kekayaan nasional itu hanya dikuasai oleh 10% total dari populasi di Indonesia. Yang berarti 1/4-nya itu hanya dimiliki, ya 90%-nya itu hanya memiliki 1/4-nya saja Pak. Nah kemudian saya bertanya gimana Pak caranya kalau pendekatannya itu secara vertikal semacam ini Pak. Karena kalau ya hanya mengandalkan dari pemerataan secara horizontal itu ya 3/4-nya hanya di circle-circle mereka saja yang orang kaya itu Pak. Gimana caranya kita yang 90% ini yang hanya menguasai 1/4 kekayaan itu ya bisa gimana caranya supaya merata gitu Pak, tidak hanya di circle mereka Pak. Sedangkan di posisi kita yang pertama itu sebagai rakyat biasa, bukan pengambil kebijakan, dan yang kedua kita bukan bagian dari 10% yang menguasai kekayaan banyak itu Pak. Bagaimana caranya, pendekatannya bagaimana, apakah sama dengan pemerataan yang horizontal, apakah berbeda Pak? Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Ibnu dari Temanggung ya Mas? Temanggungnya mana Mas? Oh kota. Wow kelihatan orang kota. Ini menarik karena bupatinya itu Kades. Bupati terpilihnya Kades Gondrong. Gondrong, dia berhadapan dengan bupati incumbent dan wakil bupati juga incumbent dan menang. Nah, ini nanti menjawab pertanyaan Bung Abdurrahman dari Palu. Tapi saya mulai dari Samira dulu karena adik kelas saya. Inovasi hanya ada di Jawa, kalau di luar Jawa sulit. Enggak. Ketika lomba-lomba kemarin itu ya Jawa Tengah pernah juara gitu. Tapi NTB juga juara. Sulawesi itu pernah ada yang bagus sekali sampai jadi contoh di banyak kabupaten kota. Namanya Kabupaten Takalar. Jangan salah loh. Takalar itu pernah melakukan inovasi dalam pelayanan publik dan itu the best one. Ditiru oleh semuanya. Tabanan juga sama. Tabanan Bali. Jadi sebenarnya ini cerita leadership. Cerita mau untuk melakukan sesuatu. Cerita yang bukan omon-omon. Cerita yang serius, kemudian dia tahu persoalan, dia selesaikan, dan kalau tidak tahu dia cari partner. Siapa partnernya? Biasanya kampus. Maka jangan alergi dengan kampus. Maka kalau kampus berteriak keras ada sesuatu biasanya yang keliru. Karena perjuangan orang kampus, dosen itu belum level pemilikan aset yang tadi sekelas konglomerat yang disampaikan oleh Ibnu tadi, tidak. Kelasnya dosen itu masih tukin. Perjuangannya masih level tukin. Belum bicara yang luar biasa, belum. Karena faktanya memang dalam politik pendidikan kita belum sampai masuk ke sana. Saya lagi coba otak-atik ini ya. Coba 20% dari APBN itu kalau untuk pendidikan semua tidak boleh dibagi-bagi kemana-mana, khusus untuk pendidikan. Masa sih kita nggak cukup gitu? 20% itu stated, disampaikan di dalam konstitusi kita. Coba kumpulkan jadi satu, berikan ke sana. Rasanya itu cukup. Jadi Samira sangat bisa sekali daerah itu membuat inovasi. Jadi contoh-contoh itu ada. Di Jawa juga banyak yang kalau lomba kalah sama yang dari luar Jawa. Jadi Samira, saya harapkan kamu nanti lulus pulanglah ke sana. Bangunlah daerahmu. Dan kamulah orang pertama yang akan melakukan inovasi itu untuk yang pertama. Mudah-mudahan kamu ingat hari ini ya. Oke. Dan bagaimana cerita kemudian yang kurang bagus, ada korupsi, bagaimana mengawasi? Iya, saya juga bingung gitu. Yang ngawasi banyak loh. Eksekutif diawasi oleh legislatif. Legislatifnya kena juga.
ada BPKP, ada BPK, kena juga. Ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK. Kalau kita percaya, ada yang tidak terlihat di sana. Itu yang seringkali kita lupa. Jadi bagaimana cara mengawasi? Mengawasi yang paling bagus adalah gerakan masyarakat dari manapun kita berada. Ibarat air setetes yang harus melubangi batu. Apakah apa yang dilakukan Samira? Konsisten menetes terus di satu titik yang sama, tidak pernah berhenti. Pasti batu itu akan bolong. Cuman waktunya lama. Persoalannya, apakah kita mau pakai filosofi ini atau kita mau lebih cepat? Kalau lebih cepat gunakan alat namanya bor. Gitu. Tapi untuk sampai punya alat, kamu harus menciptakan alat itu. Inilah instrumen yang mesti dipakai untuk mengawasi. Samira, saya punya cerita, enteng-enteng aja Samira. Suatu ketika saya melantik para kepala daerah karena hasil pilkada serentak yang pertama. Saya lantik di Simpang 5 Semarang. Terus kemudian yang menempelkan pangkat sama jengkol yang ada di sini itu bukan saya. Saya hanya menggait sumpah dan janjinya. Siapa yang menempelkan itu? Orang tercinta. Suami, istri, anak. Kalau dia tidak punya suami istri, mungkin adik, siapapun dia. Dan saya bisiki, sampaikan kepada orang terpilih yang kamu sayangi ini, jangan korupsi. Simple. Dari orang yang tersayang. Setelah itu apa? Saya ajak mereka semua sekolah anti korupsi di KPK untuk pertama kali di Indonesia. Sekolahnya di KPK. Waduh, komisionernya senang. Waduh Pak Ganjar, ajak dong yang lain untuk begini. Iya. Dan setelah itu ada yang kena OTT. Apa ya Samira? Saya ingin menyampaikan bahwa